Bab 90 Bulan Madu. Jet pribadi yang membawa Nira dan Arion sudah mendarat di salah satu bandara yang ada di kota Berlin. Arion masih terus memikirkan apa yang dibahas oleh istrinya semalam. Ia paling tahu apa yang sedang diimpikan oleh Danira itu adalah hal yang tidak akan bisa ia berikan. Arion melirik wajah tenang Danira yang sedang terlelap di sampingnya. Tangannya terulur dan menyentuh wajah teduh berbalut hijab milik istrinya dengan perlahan. Tidak semua pernikahan yang diawali dengan cinta menggebu akan berakhir bahagia. Jika kamu sudah mengikrarkan janji ijab kabul, maka kamu wajib menyayangi wanita yang sudah kamu ambil alih tanggung jawab dari ayahnya. Dulu, saat papa menikahi mama kamu, kami hanyalah dua orang asing yang diikat oleh hubungan yang bernama pernikahan. Tapi harus kamu tahu, papa menyayangi mama kamu dengan segenap jiwa dan berjanji akan selalu membuatnya bahagia. Walaupun bahagia itu bisa papa beri dengan perpisahan kami. Kalimat panang lebar yang keluar dari bibir ayahnya kembali terngiang di ingatan Arion. Tangannya terus mengusap pipi mulus Danira dengan lembut. Beberapa orang yang berniat datang membantunya keluar dari dalam pesawat. Kembali berbalik saat melihat atasan mereka itu mencium pipi wanita yang sedang terlelap di sana. Beberapa saat kemudian, sepasang mata indah milik Danira mulai mengerjap. Wajahnya bersemu saat wajah sang suami begitu dekat dengan wajahnya. "Kita sudah sampai ya?" tanya Danira dengan suara khas bangun tidur. Arion mengangguk mengiyakan. "Aku menyayangimu," ucapnya pelan tepat di depan wajah Danira, sambil menatap lekat mata indah yang masih terlihat sayu milik istrinya itu. Danira tidak menjawab, tapi dadanya semakin berdetak kencang saat mendengar kalimat singkat yang begitu tiba-tiba. "Harusnya bukan sayang, tapi cinta," jawabnya sambil terkekeh geli karena kalimatnya sendiri yang ingin memecah suasana yang mulai canggung. "Bohong jika aku sudah mencintaimu secepat ini. Tapi aku benar-benar menyayangimu Nira. Aku bahagia wanita yang saat ini bersamaku adalah kamu. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama terhadapku," ujar Arion. "Tentu saja aku bahagia. Kamu nggak lihat senyum di bibirku hampir mengalahkan mentari ini," ucap Danira. Gadis itu beranjak dari tempat duduknya, sambil merapikan penampilannya yang terlihat berantakan karena tertidur. "Ada apa?" tanyanya lagi saat tangannya yang hendak membantu Arion berpindah dari kursi pesawat ke atas kursi roda ditahan oleh suaminya itu. Arion menarik tubuh Danira hingga terduduk di atas pangkuannya. Nira begitu terkejut, tapi berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja. Karena biar bagaimanapun Arion sudah berhak atas dirinya. Ia hanya melirik pintu pembatas kabin. Takut bawahan dari suaminya ini ada di sana. "Aku tidak ingin kamu selalu menampakkan wajah bahagia. Aku mau kamu tersenyum jika benar-benar bahagia. Dan akan menangis jika sesuatu membuatmu terluka. Aku mau kamu mengatakan apapun yang kamu rasakan. Dan tidak bersembunyi di balik senyum manismu," ujar Arion panjang lebar. Nira menatap wajah tampan suaminya dengan begitu lekat. Selama ini, tidak ada yang pernah memintanya melakukan hal seperti ini selain Ferry. "Jangan buat aku nyaman. Nanti aku terluka," ucapnya terkekeh. Namun hatinya menghangat ketika mendapatkan perhatian yang begitu menyentuh dari laki-laki yang sudah resmi menjadi suaminya. "Tanggung jawab ya. Jika aku baper nanti," sambungnya masih dengan wajah jenakanya. "Jika ada hal yang tidak bisa aku penuhi nanti, apakah kamu akan meninggalkan aku?" tanya Arion sambil menatap lekat wajah Danira. "Tentu saja tidak. Atau jangan-jangan kamu berniat meninggalkan aku karena aku tidak sebaik dan semanis adikku?" Nira berpura-pura menatap tajam wajah suaminya. Arion hanya terkekeh ketika mendapat tatapan yang tidak manis dari istrinya. "Bahkan jika itu adalah hal yang paling kamu inginkan?" tanyanya lagi mengabaikan tatapan Danira yang seakan sedang mengajaknya berperang karena topik pembahasan mereka mengenai perpisahan. "Ada apa sih? Bikin takut aja," ujar Danira. "Kita bahas di hotel saja," jawab Arion saat melihat bawahannya sudah tertunduk dalam di pintu pembatas kabin tempat ia dan Danira berada. Danira mengangguk patuh. Gadis itu lalu beranjak dari pangkuan suaminya dan membiarkan para kru pesawat yang membantu Arion berpindah ke atas kursi roda.
Setelah keduanya sudah berada di luar pesawat, Danira mengambil alih kursi roda yang diduduki Arion, lalu mendorong kursi roda tersebut menuju terminal kedatangan. Senyum di wajah Danira kembali terlihat di bibirnya. Kala mata indahnya menangkap dua sosok yang sudah menunggu kedatangan mereka di ruangan itu. Kalian benar-benar mirip, ujar Arion saat melihat satu wanita yang begitu mirip istrinya sedang duduk di kursi tunggu di ruangan itu. Tentu saja, orang kami kembar. Kekeh Nira, awas aja kalau jantung kamu berdebar saat melihatnya. Ancamnya sambil menekan dada suaminya. Arion tertawa. Ia lantas menhan tangan Danira yang sedang berada di atas dadanya agar lebih lama di sana. Buat aku berdebar karena melihatmu, bisik Arion tiba-tiba. Dan itu berhasil kembali membuat wajah cantik Danira bersemu. Kamu sudah berdebar ya jika kita sedekat ini? Tanya Arion menggoda. Jangan terlalu percaya diri, lihat saja. Aku akan buat kamu yang lebih dulu jatuh cinta padaku. Jawab Nira tidak terima. Lantas kembali mendorong kursi roda yang diduduki suaminya agar lebih dekat ke arah kursi di mana adiknya berada. Kalau lesu, lunglai dan letih lebih baik tinggal di apartemen aja. Ucapnya lagi saat ia dan Arion sudah berada di dekat kursi tempat Dira dan Arga berada. Dira menoleh, lalu menatap dua orang yang sedang ia tunggu tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Jahat banget sih, kesalnya sambil beranjak dari kursi yang sedang ia duduki lalu memeluk tubuh kakak kembarnya. Maafkan aku ya, ucap Danira membalas pelukan adiknya. Setelah pelukan keduanya terlepas, gadis itu membungkuk lalu mengusap lembut perut rata adiknya yang tertutup terusan panjang. Hai ponakan, ucapnya lagi. Hai juga aunty, jawab Dira. Keduanya lantas terkekeh bersama. Ini suamiku, ujar Danira memperkenalkan Arion pada adiknya. Dira menatap wajah yang terlihat tidak asing dengan begitu lekat. Arion kan, tebaknya. Arion tersenyum, sedangkan Arga segera mendekati Dira. Kala melihat istri kesayangannya itu mengenal laki-laki yang sedang duduk di atas kursi roda senang bertemu denganmu. Ucap Arga sambil mendekat, dan melingkarkan tangannya di pinggang Dira. Sedangkan satu tangannya terulur untuk menyalami laki-laki yang sedang duduk di atas kursi roda dengan wajah sok tampan menyebalkan. Aku Arga, ucapnya lagi memperkenalkan diri. Saat ukurannya tangannya tersambut. Aku Arion, jawab Arion. Kamu tidak ingin bersalaman denganku? Tanya Arion kemudian saat jabatan tangannya dengan Arga sudah terlepas. Lelaki semakin tersenyum geli. Saat laki-laki yang baru saja menjabat tangannya segera menarik tubuh gadis yang begitu mirip dengan istrinya. Kalian gak akan tinggal di apartemen kami kan? Tanya Arga sambil menyembunyikan tubuh kecil Dira ke belakang tubuhnya. Arion dan Danira sama-sama terkekeh geli melihat sikap laki-laki posesif yang ada di hadapan mereka. Kami ke Berlin buat nyetak bayi. Ngapain nebeng di apartemen kalian? Kayak gak ada hotel aja. Jawab Nira. Gadis cantik itu kembali mendorong kursi roda suaminya menuju area parkiran. Arga yang masih terus menggenggam tangan Dira pun ikut menarik istrinya itu melangkah menuju tempat di mana mobilnya berada. Si kembar cantik bersama suami mereka masing-masing melangkah bersama menuju tempat mobil yang akan membawa mereka pulang berada. Beberapa orang yang juga sedang berada di bandara tersebut sesekali melirik ke arah mereka. Wajah cantik yang begitu mirip, hanya berbeda ekspresi saja membuat keduanya mampu menarik tatapan kagum dari orang-orang yang ada di sana. Setelah sampai di area parkir, Arga melepaskan tangan Dira lalu melangkah mendekati Arion dan Nira. Tanpa diminta, laki-laki itu segera membantu Arion beranjak dari kursi roda, lalu masuk ke dalam mobil. Mobil mewah milik Arga mulai melaju pelan di jalanan kota Berlin. Ini mobil siapa? Tanya Nira. Mobil akulah. Masih ditanya. Jawab Arga ketus. Santai aja. Gak usah ngegas. Mana tahu aku kalau kamu mampu beli mobil. Padahal kamu sekarang pengangguran. Ledek Nira. Arion tertawa mendengar kalimat istrinya yang mampu membuat laki-laki yang sedang mengemudi terlihat begitu kesal. Aku jadi pengangguran gini biar bisa cepat kasih kamu keponakan. Ujar Arga kesal karena Nira terus saja membuatnya marah.
Terlebih laki-laki yang terus saja memasang wajah sok tampan di samping kakak ipar sekaligus sahabatnya. Terus saja menertawakan dirinya. Mau kamu kasih makan apa keponakanku kalau kamu pengangguran gini? Ucap Nira lagi. Gila ya? Aku masih punya banyak uang loh. Jawab Arga tidak terima karena dituduh tidak bisa membiayai calon anaknya karena dirinya yang tidak memiliki pekerjaan sekarang. Padahal kan dia jadi pengangguran gini karena terlalu cinta pada Dira. Dira tersenyum mendengar pertengkaran suami dan kakak kembarnya. Gimana perkembangan kesehatan kamu? Tanya Dira tiba-tiba. Wanita yang sedang hamil beberapa minggu itu tidak menggubris tatapan tajam dari laki-laki yang sedang menyetir di sampingnya. Sedikit lagi, ini check up yang terakhir. Sebenarnya sudah baik-baik saja dari kemarin. Hanya saja dokter menyarankan untuk belum menggunakan kedua kakiku sebagaimana mestinya sampai benar-benar sembuh. Jawab Arion. Semoga kali ini hasilnya seperti apa yang kamu harapkan. Ujar Dira. Arion tersenyum. Kemudian mengangguk usai mengatakan amin atas doa kesembuhan dari adik iparnya. Aku penasaran bagaimana kamu ketemu dengan kakakku. Apa seperti saat bertemu aku? Dira tersenyum mengucapkan kalimat pertanyaan itu. Terlebih melihat wajah laki-laki yang semakin terlihat kesal di sampingnya. Enak banget ya kamu. Aku yang sudah kenal mereka saat mereka masih bayi masih harus berjuang keras untuk bisa menikahi Dira. Nah kamu, hanya sekali bertemu langsung berakhir di pelaminan. Sela Arga kesal. Oh ayolah. Dia tidak ingin ada laki-laki lain yang dekat dengan istrinya. Karena aku berani mengambil keputusan. Jawab Arion dengan wajah meledek. Nira tertawa saat melihat Arga yang seketika mendengus kesal setelah mendengar jawaban menohok dari suaminya. Kalian reservasi hotel mana? Apa perlu aku turunin di sini? Tanya Arga masih dengan suara kesal. Arion hanya menanggapi kekesalan iparnya itu dengan tawa. Seakan ocehan. Serta perdebatan yang terus terdengar di dalam mobil itu adalah sesuatu yang membuatnya bahagia. Jangan senyum-senyum seperti itu. Aku nggak mau jauh cinta padamu lebih dulu. Bisik Nira di telinga Arion. Aku sangat menantikan itu. Jawab Arion dengan senyum di wajah tampannya. Keluar sekarang. Arga tiba-tiba menghentikan mobil di sisi jalan. Kalian berdua pikir aku dan Dira obat nyamuk di sini. Kesalnya lagi. Telinga kamu ditutup aja. Jawab Nira masih terus menatap wajah tampan suaminya. Aku kesal. Turun sekarang. Pakai taksi aja. Ujar Arga lagi. Lah aku nggak larang kalian bermesraan. Kenapa kalian nggak melakukan hal yang sama? Iya kan sayang. Kini tangan Nira sudah menyentuh rahang tegas suaminya. Dan itu membuat Arga semakin frustasi. Bagaimana tidak? Istri kesayangannya yang sedang menahan malu di sampingnya. Sama sekali tidak mau berinisiatif memulai percakapan manis seperti yang dilakukan Nira saat ini. Jangan di sini sayang. Sabar sebentar lagi kita tiba di hotel. Ujar Arion dengan tatapan jahil. Lelaki itu menggenggam tangan istrinya. Lalu mengecup tangan lentik itu berulang kali tanpa memperdulikan dua orang yang sedang memasang ekspresi berbeda di kursi depan. Dira diam. Menurutnya pembahasan suami istri seperti ini memang sangat tabu jika dibahas di depan orang lain. Sedangkan Arga semakin frustasi karena melihat tingkah sepasang pengantin baru yang sedang duduk di kursi penumpang di mobilnya. Ayo jalan. Kami mau cepat sampai hotel. Perintah Nira. Mengesalkan. Arga kembali melajukan mobil menuju hotel tempat Nira dan Arion beristirahat selama di Berlin. Nanti kalau di apartemen. Aku mah jenguk anak kita ya. Bisik Arga pelan. Dan langsung mendapat tabokan dari istrinya. Dua orang yang sedang duduk di bangku belakang tertawa geli. Gimana sih cara kamu sampai berhasil buka segel adik dinginku ini? Tanya Nira di sela-sela kekehannya. Aku paksalah. Jawab Arga santai. Bisa nggak? Jangan bahas hal begituan. Kalian nggak malu? Dira akhirnya bersuara setelah sekian waktu hanya menjadi penyimak. Rasanya gimana Dir? Aku penasaran. Tanya Nira tidak memperdulikan wajah adik kembarnya yang sudah memerah menahan malu karena pembahasan vulgarnya. Kalian belum coba emang? Tanya Arga. Tunggu Arion sehat dulu. Biar puas. Jawab Nira seketika membuat Dira batuk.
Turunin aku sekarang. Pembahasan kalian mencemari pendengaran bayiku. Ancam Dira. Jangan sayang. Mereka aja yang turun. Aku jadi pengen jengukin anak kita di dalam mobil seperti kemarin. Plak. Tabokan mendarat sempurna di kepala Arga hingga membuat laki-laki itu meringis kesakitan. Wah, adikku ternyata sehebat itu. Mobil bergoyang dong. Goda Nira. Kak. Ucap Dira memelas.